Pemirsa, tak tanggung-tanggung, Kementerian PUPR berencana mengosongkan 205 unit bendungan di Indonesia dengan total kapasitas 4,7 miliar meter kubik. Tindakan ini merupakan antisipasi potensi banjir akibat curah hujan yang tinggi sebagai pengaruh badai La Nina sesuai perakiraan BMKG. Menurut arsitek peneliti senior Center of Culture and Urban Studies Kokus Bali, Agung Krishna, hal ini menunjukkan potensi banjir besar akibat La Nina. BMKG memperkirakan tahun ini La Nina bisa menyebabkan peningkatan curah hujan bulanan sekitar 20 hingga 70% di atas normal. Dengan adanya potensi peningkatan curah hujan pada periode musim hujan ini, maka diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi lanjutan bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi. Jarang disadari bahwa genangan air setinggi 20 cm dalam bentangan 2 meter kali 2,5 meter atau 5 meter persegi memiliki berat sebesar 1000 kg alias 1 ton. Bisa dibayangkan jika terjadi hujan lebat dan menciptakan genangan air pada tanah lereng perbukitan, berapa ton potensi berat akibat air hujan yang dapat meresap ke dalam tanah, memicu terjadinya longsor pada tanah tersebut. Apalagi cuaca kemarau yang terjadi sebelum datangnya musim hujan biasanya mengakibatkan terjadinya pelapukan tanah. Tanah menjadi rapuh dan hilangnya daya rekatnya, sehingga adanya air yang meresap akan menimbulkan tanah longsor bersama air. Berubahnya RTH, ruang terbuka hijau, menjadi area terbangun, utamanya di kawasan hulu atau perbukitan, memang menjadi ancaman yang dapat memicu terjadinya bencana tanah longsor. Tertutupnya area terbuka yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyerapan air hujan, tentu akan mengurangi intensitas air yang dapat meresap ke dalam tanah. Perubahan fungsi ruang kawasan tersebut harus terus dikendalikan secara ketat sesuai peraturan perundang-undangan yang ada agar bencana banjir dan tanah longsor yang dahsyat dapat dihindari. Banjir dan tanah longsor yang melanda suatu wilayah harus menjadi pelajaran bagi para penentu kebijakan tata ruang wilayah. Bencana longsor sebenarnya merupakan bencana alam yang bisa diprediksi periode kedatangannya dibanding dengan bencana alam vulkanologi atau letusan gunung berapi dan bencana alam geologi, gempa bumi. Fenomena longsor dalam hidrometeorologi pada dasarnya adalah suatu peristiwa alam biasa yang dapat terjadi berulang. Antisipasi terhadap bencana longsor dapat dilakukan dengan melakukan penataan ruang wilayah secara benar sesuai kondisi yang ada pada suatu kawasan serta menerapkannya secara konsekuen dan konsisten. Acap kali terjadi implementasi tata ruang wilayah yang tidak sesuai akibat tuntutan ekonomi pengguna lahan. Sebenarnya keuntungan ekonomi ini hanya berlangsung dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang justru akan mendatangkan kerugian ekonomi lingkungan yang tidak sedikit. Bencana lingkungan justru secara tidak langsung akan merugikan kehidupan ekonomi keseharian masyarakat itu sendiri. Menjaga keseimbangan lingkungan alam menjadi kata kunci dalam meminimalkan terjadinya dampak bencana longsor. Bagi Krama Bali yang memegang filosofi Trihitakarana, hal ini tentu bukan sesuatu yang asing lagi. Krama Bali cukup bijak dalam menata ruang fisik lingkungan huniannya. Seperti halnya bagaimana Krama Bali menciptakan RTH sebagai kawasan ekologis perkotaan padat lajakan. Demikian juga dengan rumah tradisional Krama Bali juga sangat ramah terhadap lingkungan alam. Hampir 70% area rumah merupakan lahan terbuka, hanya sekitar 30% yang merupakan ruang terbangun untuk hunian. Bali Pos melaporkan.